Silakan Bro Rizwan, kita mulai. Oke ya teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan Zoom kali ini ya masih tentang cuanki dengan tema yang sudah dikirim kemarin. Persiapan kita launch juga nanti di Lombok ya teman-teman ya. Jadi ada info headline yang sudah dijelaskan juga, akan dijelaskan juga langsung sama Bro Hadi di Zoom malam ini. Jadi buat teman-teman semuanya silakan disimak. Terus Zoom juga ini bakalan direkam dan siap untuk dikirimkan buat teman-teman yang mungkin terlambat atau belum sempat hadir di malam hari ini. Seperti itu. Jadi Zoom kita buka waktu dan tempat, ku persilahkan untuk Bro Hadi Firmansyah. Oke, saya mute all ya teman-teman. Saya mute all dulu mic-nya. Oke, Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah di mute all semua. Oke. Kita buka ya. Oke, enggak di mute dulu. Oke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua ya teman-teman. Selamat menunaikan ibadah puasa dan buat teman-teman kita yang sudah melaksanakan sholat tarawih, sholat isya dan sholat tarawih, alhamdulillah kita sudah melaksanakan kewajiban kita. Mungkin ada beberapa teman kita masih ibadah ya teman-teman. Ini kita akan Zoom selama 30 menit. Jadi teman-teman yang datang terlambat, Zoom ini akan direkam dan nanti sama prosesnya kita akan upload ke YouTube yang akan kita sharekan juga nanti di grup-grup yang grup-grupnya Cuan Swab. Oke teman-teman, sudah 1 minggu sejak terakhir saya update ke grup bahwa Cuan Swab kita sudah resmi menyelesaikan pembayaran di BitTime ya teman-teman. Seperti yang saya sampaikan di grup-grup itu, bahwa minggu lalu, tepatnya hari Kamis minggu lalu itu, kita sudah melaksanakan administrasinya untuk listing di salah satu exchange Indonesia yang berlisens Bapepti. Oke, biar teman-teman paham dulu bahwa kenapa isu Bapepti ini menjadi penting, ya teman-teman. Kenapa isu Bapepti ini menjadi penting dan sangat penting untuk perkembangan Cuan Swab ke depannya. Karena sekali lagi teman-teman, kita membuat proyek kripto ini proyek jangka panjang. Jadi bukan sekedar kita buat proyek ini untuk jangka pendek. Jadi semua hal kecil itu kita perhatikan sedetail mungkin. Termasuk bagaimana perjuangan dalam tanda kutip perjuangan kita untuk menembus pasar Indonesia. Tentu teman-teman sudah paham semua bagaimana kendala yang kemarin-kemarin kita udah sharingkan. Dan alhamdulillah kita sekarang berada di titik ini, di mana titik ini Cuan Swab waiting for confirmation of Bapepti. Jadi biar teman-teman pahami bahwa sekarang prosesnya itu sudah dijalankan oleh BitTime ya, teman-teman. Biar Bro Budi tampilkan ya. Saya coba sharingkan sedikit hasilnya, hasil dari chat saya dengan Bro Albert ya. Bro Albert ini adalah bagian manajemen, bagian head of business di BitTime sendiri. Jadi ini alhamdulillah ada konfirmasi bahwa baru balik dari Bapepti ya, tadi ambil antrian untuk cuan, dapat untuk minggu depan pengajuan sekitar tanggal 2 atau tanggal 3. Nah, ini ada sedikit polemik yang alhamdulillah membuat saya sedikit terpukul ya teman-teman. Kenapa? Karena jujur aja, saya itu sangat berharap bahwa Cuan Swab ini segera listing. Seperti keinginan kita semua, harapan kita semua, bahwa kita pengen bahwa Cuan Swab yang sudah kita tunggu berapa bulan, 3 bulan, 4 bulan ini bisa segera listing di market Indonesia. Ya, dan itu sudah berjalan progresnya ya. Maaf ya teman-teman, saya sampai sakit ya, saya agak flu berat ya, untuk agak menurun kesehatan. Nah di sini
Itu sudah masuk ya, tapi ini memang lagi antrian. Jadi itu sudah antrian ya teman-teman. Bahkan saya minta, bro, dipercepat minggu ini, kapan listingnya ini di BitTime gitu. Saya bilang kan. Next, Bro Budi. Jadi memang ada beberapa yang kurang ya, bahwa kita sampai Bapepti sendiri itu minta roadmap cuan swap itu 3 tahun. Kemarin kita sampaikan di website itu bahwa itu cuma roadmap cuan swap 1 tahun. Nah ini Bapepti minta 3 tahun teman-teman. Jadi aku ini kan lagi ada bahasa poin 8, apalagi bro dokumen yang dari BitTime mana gitu. Lagi bro mau direspon. Jadi saya betul-betul ngepush pihak BitTime itu untuk segera bro gimana? Karena memang secara aturan dan regulasi itu memang exchange itu tidak bisa melistingkan kripto itu kalau tidak ada lampu hijau dari Bapepti. Gitu teman-teman. Ya. Next. Jadi aku terus follow up. Jadi aku ini lagi minta telepon dan bro tolong provide below ya NIB. Jadi ada beberapa NIB yang diminta yang agak risiko tinggi itu diminta untuk kelengkapannya. Dan ini yang paling ini SKCK direktur dan komisaris. Jadi ini syarat yang menurutku baru ya. Baru karena kemarin waktu Indodax itu saya pengajuan itu tidak ada syarat ini. Jadi dia minta SKCK direktur, saya coba negosiasi. Kalau komisaris susah saya minta kan, saya bilang gitu. Kalau SKCK saya aja bisanya saya bilang kan. Saya OTW balik kantor dari Bapepti dulu. Next, Bro Bud. Jadi 1, 2, 4 itu udah. Tinggal mungkin NIB aku lagi ngurusin untuk ininya yang apa namanya, yang resiko tingginya itu. Dan SKCK. Nah, SKCK itu saya sudah coba di Jakarta ini karena jujur saya itu belum pernah melamar kerja, jadi saya tidak pernah punya SKCK. Itu latar belakang saya adalah developer murni, jadi tidak pernah bekerja ya, tidak pernah mengajukan mengurus-ngurus SKCK. Jadi ternyata saya harus pulang ke kampung halaman saya di Makassar sesuai dengan domisili KTP saya. Jadi saya besok pulang, insya Allah sudah balik Makassar ya untuk ngurus SKCK. Tapi ini bisa di apa namanya nyusul gitu loh. Jadi sudah masuk untuk cuan itu sudah masuk data-data kita sudah lampirkan semua ya. Nah, bro nggak bisa lebih cepat saya bilang, nanti aman nggaknya tunggu feedback ya dari Bapak Mas Bro. Kalau juga nggak bisa kata dia, semua sesuai aturan. Oh ya sudah saya bilang. Seperti di awal dibilang ini semua dari Bapepti Mas Bro. Jawaban saya bukan acuan sampai Bapepti ada info. Setelah ada info baru bisa saya kasih fixnya. Next. Ini saya udah ngomong bra bro karena saya pikir umur saya dengan Pak Albert ini sama ya. Seperti di awal bilang ini semua dari Bapepti kan. Yang lama whitelist Bapepti biasanya ampun, saya bilang diharapkan bisa memahami proses regulasi ya Mas Bro. Siap, saya nanti bantu prosesnya jika bisa lebih cepat. Ini bisa saya minta, saya bilang itu kan yang dokumen itu. Pasti Mas, ini aja kalian udah saya bantu paling cepat. Makasih bro. Next. Nah, saya minta dokumen itu untuk kebetulan saya juga banyak kenalan di Bapepti ya, teman-teman saya rata-rata memang berkarir di pialang forex, di beberapa teman saya itu. Jadi saya minta ternyata responnya adalah itu konfidensial itu rahasia gitu. Oh ya sudah kalau gitu ini bisa saya fixkan. Oke siap. Sama-sama Mas Bro. Tapi ingat ya kitanya jembatan, jadi keputusan cepat lambat itu di regulator. Di regulator ini maksudnya adalah pemerintah ya, dalam hal ini Bapepti. Siap dipahami, dibantu doa Mas, aman. Pokoknya kita nggak delay-delay di copy. Nah itu adalah perkembangan terakhir cuan swap. Jadi sekarang kita waiting list untuk approval Bapepti. Jika Bapepti sudah approval, maka 1 sampai 2 hari setelah approval itu keluar, maka cuan sudah resmi listing di BitTime dan sudah punya pair cuan IDR. Jadi teman-teman sudah bisa membeli cuan dan bertransaksi cuan itu dengan menggunakan pair IDR. Seperti itu teman-teman. Itu update untuk cuan swap ya teman-teman. Itu update untuk cuan swap yang nanti silahkan disampaikan ini ke teman-temannya ke ini bahwa developer dalam hal ini kami, saya, Bro Rizwan, Bro Budi, Bro Ariel, itu memang sudah menyelesaikan kewajibannya.
dalam hal ini secara administratif dan lain itu kita sudah menyelesaikan kewajiban. Sekarang kita tinggal menunggu. Betul, ini adalah pekerjaan yang tidak menyenangkan, tapi ini sudah sampai di titik mau nggak mau kita harus menunggu karena sudah semua diberikan data-data dari PT Cuan Digital Global, di mana PT Cuan Digital Global itu bukan hanya Hadi Firmansyah sendiri, itu banyak orang di dalamnya. Dan ini mudah-mudahan berkah bulan puasa juga ya, bulan Ramadan juga, ini kita minta teman-teman bisa saling mendoakan, bisa dibantu doakan di setiap mungkin teman-teman yang sementara sholat, sementara berpuasa bisa mendoakan biar kita segera approval dari Bapepti. Karena semua persyaratan administrasi kita sudah provide atau sudah berikan ya. Oke, itu tentang cuan swab ya, teman-teman. Itu tentang cuan swab. Ini sudah ada belum Bang Odin? Kayaknya belum ada, bro. Belum masuk. Belum ada ya? Oh iya. Ya. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang mengenai teman-teman pasti apa langkah yang akan dilakukan oleh Dev ketika sudah listing dan sudah resmi pair cuan IDR. Pair itu pasangan ya teman-teman. Jadi teman-teman sudah bisa bertransaksi, berdagang, jual beli cuan nanti di market BitTime. Sorry, di exchange BitTime. Ya, itu sudah resmi Bapepti juga. Nah, ini akan kita lanjutkan project kita ya. Ini kita akan lanjutkan project kita di mana nanti project ini kita buka dulu Bro Bud di cuanswap.com. Buka cuanswap.com dulu. Nah, teman-teman, ini ke bawah kita roadmap dulu ya. Kita refresh lagi. Nah, nantinya kita akan relaunching cuanswap ini. Kenapa saya bilang relaunching? Karena dulu Desember lalu kita sudah berkumpul di kantor Bandung, waktu itu event Bandung, tapi sayangnya event tersebut sedikit ada kendala ya. Jadi kita coba untuk cari momen lagi di mana nanti momen ini kita bisa berkumpul lagi, kita bisa silaturahmi lagi, kita bisa refresh lagi apa-apa nanti yang akan kita jalankan ke depan, apa-apa program cuan swab ke depan ya teman-teman. Dan nanti kita akan coba bangun ekosistemnya cuan swab ke depan seperti apa sesuai dengan roadmap yang ada di hadapan teman-teman sekarang. Coba bisa di zoom. Nah, teman-teman, di sini di kuartal 1 ya teman-teman bisa lihat listing exchange lokal atau BitTime ya. Terus open program staking cuanswap, cuanstake.com, dan open all NFT project dan cuanstake web3. Ini di kuartal 1 2024 setelah BitTime listing. Jadi ini kita penuhi di kuartal 1 ini 2024 ya teman-teman. Dan kita akan lanjut bersamaan, kita akan masuk di kuartal 2 2024. Ini di mana di sini kita akan mengeluarkan sebuah token yang bernama Cuanku. Ya, Cuanku token utility. Cuanku Web3 launch. Nah, Cuanku token utility ini adalah adik kandungnya dari Cuan Swap. Ya, teman-teman. Nah, Cuanku sendiri itu akan launching, kita akan pilih tempatnya itu di Lombok rencananya. Di tanggal 9 sampai 11 Mei 2024. Itu rencana di Lombok ya. Kenapa di Lombok? Karena saya sudah tanyakan ke teman-teman, ke beberapa leader-leader juga, enaknya kita bikin event lagi itu di mana? Ada banyak pilihan kota ya, tapi memang tanggal yang kebetulan pada hari itu libur dan kita ada cuti bersama juga di tanggal 9, 10, 11 9 itu hari Kamis, Jumat 10, 11, 12 Mei 2024. Kenapa di bulan Mei? Karena
pasti ada libur lebaran ya teman-teman, lebaran dulu kita selesai dan mungkin ada jeda waktu untuk di situ sudah mungkin BitTime sudah running, ada jeda waktu untuk developer mempersiapkan dulu di market ya, market making sambil kita juga preparing cuanku tokennya ini. Oke, buka web cuanku. Nah, maaf ya. Nah, ini cuanku ini korelasinya sama ya teman-teman. Jadi ini cuanku ini sama seperti cuan swap. Jadi ini token juga yang muncul, tapi ini jadi salah satu power kita untuk sebagai token utility, di mana ini cuanku ini punya handphone ya. Jadi teman-teman ini pilihan ya teman-teman. Silakan kalau teman-teman mau beli boleh. Ini pilihan, salah satu pilihan di mana ini rencananya HP cuan kupon ini, cuanku 5G Phone ini kita akan jual di harga $500. Oke, $500 itu teman-teman akan dapat handphone satu, dapat eksklusif NFT, ya, dapat 10.000 cuanku token, ya, dapat special application, dapat non-stop airdrop in the future. Nah, sekarang cuanku token itu sudah listing di exchange ya. Sudah listing di exchange. Exchange-nya itu bernama FEMX. Ya, teman-teman. Jadi, token ini sudah listing di exchange yang bernama FEMX. Teman-teman bisa buka, tapi ini dibukanya pakai VPN, Bro. Bisa aktifkan VPN nggak? Belum di ini juga, belum kita olah juga ya teman-teman. Ini cuman apa namanya sebagai syarat aja sebenarnya. Oh bisa ya, bisa diakses ya. Oh iya, saya kirimkan link Bro. Jadi cuanku ini sudah listing di FEMX ya. Bentar saya kirim linknya. Maaf. Cuanku ini kita sudah listing di FEMX ya. Dan ini memang salah satu syarat juga sebenarnya untuk, sudah saya kirim Bro. Salah satu syarat juga buat apa namanya buat kita nanti untuk tembus juga ke market Indonesia. Makanya kenapa cuanku ini sudah listing juga di market FMX. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ini belum kita olah ya. Ini belum kita olah, nanti kita buatkan botnya untuk bentuk volumenya dan lain-lain. Masih sebatas listing dulu ya. Dan ini salah satu bentuk komitmennya developer bahwa ini juga kita mau jadikan seperti cuan swap ya, cuanku. Ini kita listing di market FEMX cuanku USDT ya teman-teman. Harganya itu $0,014 atau kurang lebih sekitar 200-250 rupiah. Sekitar 200 rupiahan lah, 250 ya. Ya sekitar 200 rupiah ke atas lah. Ya. Nah, di sini teman-teman, ketika teman-teman beli handphone ini, ya kembali ke web cuanku tadi, Bro. Ketika teman-teman beli handphone ini, maka teman-teman dapat otomatis 10.000 cuanku token. Nah, 10.000 cuanku token ini kita untuk tahap awal ya, sekali lagi untuk tahap awal di mana kita akan auto staking kan token ini dulu. Jadi token 10.000 cuanku ini akan kita auto staking kan dan teman-teman akan dapat cuan swap sebagai rewardnya. Nah, reward dari auto staking cuanku itu nanti teman-teman bisa langsung jual di market. Ya, teman-teman, itu salah satu keunggulannya sambil menunggu lagi cuanku kita bentuk lagi seperti cuan swap. Nah, jadi kenapa harus menunggu ya? Kita harus ikuti dulu semuanya. Listing di market, listing di CMC, karena ini teman-teman coba lihat Bro ke bawah roadmapnya cuanku.
ke bawah. Nah, sesuai roadmap itu, kita punya strategi dan project plan itu di kuartal 2 2024 ini, di listing and pre-order. Nah, kita akan buka pre-order cuan kupon, listing Pancake, listing di FMX Exchange, dan rencana listing di Dextrade Exchange, listing CMC, CoinGecko. Nah, kita akan coba di sini, listing Indodax, dan register Bapopti. Jadi cuanku juga, kita akan buat seperti cuan swap, seperti kakak kandungnya, yang bernama cuan swap ini. Makanya saya punya strategi, dan saya sudah coba itu di cuan swap. Makanya saya akan create lagi dan akan bikin lagi di cuanku. Terus ada pertanyaan, loh Dev, nanti Dev bikin lagi. Tidak. Jadi kita ini cuma punya dua, ya, cuan swap dan cuanku. Kenapa? Kenapa mesti ada cuanku? Karena ini jujur aja, ini adalah ada strategi khususnya kami, gimana nanti akan mempertahankan demand dan mempertahankan harga, bahkan cenderung naik harganya. Gitu. Jadi kita punya strategi sendiri, gimana nanti teman-teman bisa melihat ini sebagai peluang, ya, di mana cuan swap bukan hanya sebatas kripto yang diciptakan terus tidak ada proyeknya, bukan. Tapi memang kita punya roadmap yang jelas, strategi yang jelas, dan kita punya tim yang hebat. Saya sendiri bukan cuma Hadi Firman saya yang hebat, tapi tim kami khususnya di cuan swap dan cuanku itu kompeten di bidangnya. Ada Bro Rizwan, ada Bro Budi, ada Bro Ariel, dan banyak sekali termasuk investor kita, pemegang saham kita, dan manajemen yang tentu punya capability yang jelas untuk perkembangan cuan swap dan cuanku ke depannya. Seperti itu teman-teman. Ya, oke. Itu saya sudah jelaskan ya, dan nanti lebih dalamnya lagi, lebih jelasnya lagi, nanti kita akan buat acara di Lombok. Nah, terus ada pertanyaan, Dev, gimana caranya bisa ke Lombok? Oke, kenapa Lombok? Karena Lombok ini adalah, kalau boleh saya bocorkan, ini adalah permintaan dari Bang Odin. Bang Odin hadir? Dia katanya sudah hadir. Oh iya, sudah hadir. Bang Odin sudah hadir ya. Nah, ini juga salah satu permintaan dari Bang Odin, karena katanya bosan Bali, bosan Bandung, bosan ini, ya udah kita bikin di Lombok. Tadinya itu kebetulan nanti juga kita akan kerjasama, jadi kita akan partnership dengan GBS Academy, teman-teman. Jadi nanti mungkin sudah hadir juga ya Bang Harli ya, Harli Bagindo, ada Panglima Tim ya, ada Bang Harli juga di Zoom ini. Jadi di Lombok juga nanti kita akan kerjasama, ya, kita akan kerjasama dengan Bang Harli sebagai salah satu partnership dari PT Cuan Digital Global. Dan kebetulan teman-teman, ini sudah berbadan hukum juga, Bang Harli sudah buatkan badan hukumnya juga ya. Dan nantinya di sana di Lombok itu juga kita akan mendengarkan langsung paparan dari Bang Harli. Bang Harli ini beliau berdomisili di Balikpapan ya teman-teman, dan nanti dia akan membuat sebuah akademi yang bernama GBS Academy ya teman-teman, dan nanti penjelasan lebih lengkapnya itu akan dipaparkan secara khusus dan lebih detail itu di acara Lombok. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sekarang gimana caranya teman-teman bisa hadir di Lombok? Yang pertama, teman-teman bisa hadir sendiri di sana. Kalau punya kemampuan dari finansial, oke, bisa hadir langsung di sana. Atau yang kedua, teman-teman bisa ikut program. Nah, ini kita buatkan sebuah program, di mana program ini tentu apa namanya, teman-teman bisa lihat lah, teman-teman bisa lihat di hadapan teman-teman sekarang. Jadi teman-teman nanti ada website khusus, di mana teman-teman nanti akan join atau beli, sebenarnya bahasanya beli ya. Jadi beli, nanti apa yang akan dapatkan ketika teman-teman beli dengan $1.000, ya. Teman-teman dapat HP cuanku, ini konsepnya pre-order ya teman-teman. Insya Allah nanti kita di Lombok sudah ada.
atau nanti ini kan perkembangan kemudian. HP-nya ini bentuknya itu dengan spesifikasi 5G phone dan RAM di antara 8 dan 12. RAM-nya itu di 8, minimal 8 ke atas. Ya, selain itu teman-teman dapatkan 50.000 cuanku. Nah, ini menarik teman-teman. Tadi katanya katanya tadi harganya 500 handphonenya. Iya, betul. Harganya 500. Tapi kenapa saya buat 1.000 ini? Karena satu, teman-teman, ada kos yang kita keluarkan untuk ke Lombok. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman tidak usah khawatir karena teman-teman dapatkan juga plus 40.000 cuanku token. Nah, jadi tadi kan sudah saya jelaskan bahwa teman-teman dapat kalau beli $500 handphone itu dapat 10.000 cuanku. Yang dimana cuanku ini sekarang harganya di angka $0,014 per satu cuanku, yang kurang lebih sekitar Rp200 ya teman-teman. Nah, jadi kalau saya dolarkan 50.000 cuanku ini sekitar 632 US dollar. Nah, nggak usah khawatir teman-teman, ini auto staking dan kita lock 6 bulan. Ya, jadi 50.000 cuanku ini kita lock 6 bulan, ya auto staking, di mana nanti teman-teman bisa dapatkan bahasa ininya telurnya lah, hasilnya lah. Ya, kita kasih 0,5% per hari. Ya lumayan lah buat mengobati teman-teman yang kemarin lama menunggu, kita udah stop cuan swap itu kemarin, maka kita akan berikan di sini. Di mana itu hasilnya dolar itu auto convert ke cuan swap, teman-teman. Ya, auto convert ke cuan swap karena cuan swap itu sudah liquid, ya teman-teman bisa jual di big time, atau teman-teman bisa kumpulkan, atau bebas, atau teman-teman bisa jual lagi, itu bebas ya. Dimana ya ini tadi sekali lagi trip Lombok 3 hari 2 malam 9 sampai 11 Mei 2024. Di situ acara kita launching cuanku, terus roadmap presentation cuan swap ya. Jadi kita launching cuanku dan roadmap presentasi cuan swap. Jadi saya juga akan menjelaskan roadmapnya cuan swap ke depan, apa yang akan kita hadapi dan akan kita lewati di tahun 2024. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk joinnya, belinya, nanti teman-teman silakan hubungin Bang Odin. Karena semua linknya itu nanti lewat Bang Odin semua ya teman-teman. Kalau untuk teman-teman yang kemarin ini nanti langsung hubungi Bang Odin ya. Kenapa Bang Odin? Karena Bang Odin yang punya ide untuk buat ini di Lombok. Jadi saya serahkan full ke Bang Odin. Ya, Bang Odin sekarang lagi di Penang ya, teman-teman. Nanti dari Penang dia ke Bali, ke Surabaya. Nanti teman-teman bisa ketemu yang ada di Surabaya. Seperti itu. Oke, teman-teman, sudah cukup ya penjelasan dari saya. Silakan kita buka sesi tanya jawab. Silakan Bro Rizwan buka sesi tanya jawab untuk bertanya. Silakan teman-teman tanyakan apapun itu, tanyakan di Zoom malam ini. Oke, silakan Bro Rizwan. Oke, ya teman-teman, itu tadi penjelasan dari Bro Hadi tentang progres kita tentang cuan swap, dan juga penjelasan tentang cuan kui. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, boleh di open mic atau di kolom chat komentar nih. Nanti bisa dijawab satu-satu sama Bro Hadi. Mungkin ada pertanyaan, atau mungkin dari Bro Odin, mana nih Bro Odin nih? Boleh open mic dulu nih kalau bisa. Halo, malam. Malah. Iya, malam semuanya. Apa kabar? Lama nggak ikutan Zoom meeting ya? Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Terima kasih buat Pak Hadi yang barusan juga memaparkan materinya yang luar biasa. Betul kata beliau, saya pas lagi di Penang, lagi jalan-jalan, ngabuburit. Jadi untuk proyek ini mudah-mudahan apa yang dipaparkan oleh Pak CEO barusan akan membuat kita bisa bangkit kembali, kemudian juga bisa menghantarkan cuan hingga ke posisi puncak lah, sampai dengan kita semuanya bisa
mendapatkan hasil dari perjuangan kita semuanya. Nah, mengenai program yang kelompok yang dipaparkan tadi, adalah mungkin satu momen yang barangkali ingin diulang kembali gitu ya. Bukan ingin kembali, harus diulang kembali dan harus dijalankan biar hasilnya juga maksimal. Kalau dari saya sih intinya karena mungkin proyek ini didiskusikan dari beberapa minggu yang lalu pada saat beliau jumpa saya di Surabaya, kemudian juga pada saat diskusi banyak mengenai perkembangan listing dan sebagainya. Dan memang ketika listing bukan hanya sekedar listing, ibaratkan kita jualan ya, ketika jualan nggak sekedar melakukan pajangan, jualannya ada satu gebrakan-gebrakan yang harus kita lakukan, bagaimana bisa mendongkrak harga cuan itu ke tinggi, ke harga tertentu yang kita harapkan semuanya. Ya mungkin dari saya itu aja dulu buat teman-teman semuanya. Salam sukses, selamat bernostalgia kembali, kemudian juga selamat berjuang kembali. Ya paling tidak tadi malam juga sempat ngobrol ya sama Kang Harley, malah sempat menyusun juga strategi tim, jaringan dan sebagainya, hingga menyusun leader lah ya. Tapi ya mungkin pada akhirnya kita harus bahu-membahu, saling bekerja sama, dan mudah-mudahan juga Zoom meeting kali ini biarpun dihadiri 20 orang, mungkin bisa menjadi salah satu tolak ukur Zoom meeting selanjutnya yang lebih ramai lagi kembali ya. Insya Allah happy ending dah, itu aja dulunya. Happy ending mudah-mudahan kalau saya pribadi, dan berharap buat ke kawan-kawan semuanya sampai jumpa lah ya. Nanti yang di Surabaya sampai jumpa di Surabaya, yang di Pontianak sampai jumpa di Pontianak, yang di Bandung sampai jumpa di Bandung ya. Enak kok kalau kata CEO jadi CEO itu, tinggal keliling aja, bilang aja kemana ya. Oke. Ada pertanyaan mungkin Bang Odin atau apa gitu mengenai, coba Bro Budi sampaikan flyernya tadi mengenai itu rencana kita di Lombok mengenai ini ya. Ya. Bolehlah mungkin teman-teman yang lain ya. Kalau saya sendiri sih memang artinya konsep ini dibuat oleh Cuan adalah untuk mendobrak Cuan itu sendiri, dan juga menjadikan salah satu fasilitas bagaimana kita bisa mendapatkan cuan setiap harinya, kemudian juga bisa langsung menjadi rupiah gitu ya. Atau buat teman-teman juga, semuanya hidup adalah pilihan, pilihannya bebas ya. Kalau mau menunggu silahkan nunggu, seperti yang disampaikan dari informasi sebelumnya. 30 hari setelah listing, teman-teman juga bisa punya kesempatan untuk mendapatkan cuannya kembali gitu ya. Jadi kembali ke tim masing-masing aja. Kalau saya mungkin seperti itu, Pak. Oke. Tapi jelas ya suaranya, soalnya saya lagi di pinggir jalan. Jelas kok. Oh. Ini aku terima WA ya. Pak Dev, bisa nggak $1.000 itu, $500 itu berupa cuan swap? Ini ada teman kita yang chat ya. Oke, teman-teman, sekali lagi saya sampaikan bahwa $1.000 ini, $500 itu sebenarnya adalah pembelian handphone cuanku ini. Oke, di mana $500 itu dapat handphone, dapat juga 10.000 token cuanku. Ya, nah, aku genapin 500 lagi, jadi $1.000, saya kasih plus 40.000. Jadi total yang diterima adalah 50.000 cuanku token. Di mana 50.000 cuanku token ini bernilai sekitar $632 harga sekarang. Ya. Dan itu auto staking lock 6 bulan. Itu teman-teman. Jadi nanti setelah 6 bulan baru deh 50.000 cuankunya ini bisa di WD full. Jadi tidak seperti cuan swap kemarin. Ini nanti setelah selesai auto stakingnya itu cuankunya itu bisa di WD full. Silakan teman-teman simpan, mau diapain cuankunya itu, mau dijual langsung di market. Dan insya Allah saya kenapa auto staking lock 6 bulan ini, karena target saya jelas paling lambat 6 bulan ke depan cuanku juga itu sudah listing di market Indonesia. Entah itu BitTime, entah itu Indodax, tapi kasih saya waktu paling lambat 6 bulan untuk jadikan lagi cuanku ini. Karena saya sudah belajar banyak dari cuan swap kemarin,
Maka saya minta waktu paling lambat 6 bulan untuk jadikan lagi cuanku ini. Oke? Nah, terus Pak Dev, gimana dengan cuan swap? Setelah cuan swap listing di BitTime, boleh buka lagi, Brobut, web cuan swap. Setelah kita listing di BitTime cuan swap ini, targetnya kita adalah satu, next listingnya cuan swap di mana? Kita akan listing di exchange tier 1. Itu targetnya kita jelas. Market exchange yang jadi sasaran saya itu ke depan itu di kuartal 3 2024 NFT Traveling Partnership. Ini ya teman-teman, bisa di zoom Brobut. Bukan, ya bawah, bawah. Nah, rencananya kita akan listing di tier 1 exchange. Sasarannya kami adalah Bitget ya teman-teman. Karena kebetulan country manajernya Bitget untuk area Asia itu ada teman kita di Surabaya. Ya, jadi targetnya cuan swap listing di Bitget insya Allah. Di mana nanti untuk ekspansi lebih besar lagi, jangkauan kita lebih besar lagi, lebih more exposure, lebih jangkauan cuan swap itu kita akan listing di Bitget. Bitget itu saat ini urutan 12 kalau nggak salah, urutan 12 di ranking exchange ya, paling nomor 1 pasti Binance. Ini Bitget kita itu di 12 ya. Itu untuk mewadahi buat teman-teman kita yang untuk trading, karena di situ juga apa namanya bagus ya, salah satu exchange yang cukup bagus juga di Bitget. Ini ada pertanyaan ya yang mungkin tidak bisa disampaikan lewat langsung, jadi langsung chat pribadi. Bisa nggak Dev, kalau $1.000 itu berupa cuan swap ya teman-teman. Nah, nanti kebijakan berupa cuan swap itu sebenarnya bisa aja kita fasilitasin buat teman-teman. Kalau untuk teman-teman yang kemarin di capital holder dan presale itu bisa, tapi saya tidak bisa menerima harga saat ini. Ya, kenapa? Karena kalau saya terima dengan harga saat ini itu menyalahi aturan saya sendiri. Kenapa? Karena aturannya kita jelas bahwa teman-teman yang beli di harga awal kemarin itu kita tidak bisa langsung bagikan. Ya, ada jeda waktu, masa menunggu, terus dibagikannya tidak langsung full juga, kita kasih bertahap. Tujuannya jelas, biar harga itu terbentuk dengan bagus. Jadi teman-teman juga ketika pembagiannya itu tidak buru-buru jual juga. Daripada dijual, kenapa tidak di hold aja? Atau diikutkan program ini, atau diikutkan program ini. Gitu teman-teman. Jadi biarkan kami mengatur bagaimana supply yang beredar. Jadi cuan swap di market juga terjaga harganya, terjaga valuasinya, seiring kembalinya trust lagi, seiring itu juga makin banyak juga penggunanya, mungkin dengan kita partnership dengan beberapa pihak ya. Nah, salah satunya itu GBS Academy ya, yang nantinya juga akan presentasi di Lombok nanti, itu membentuk sebuah akademi yang tentu menarik ya teman-teman, dia punya program menarik. Maka sekali lagi jangan jangan sampai ketinggalan acara di Lombok ini. Mudah-mudahan nanti kita lihat ya, nanti kita lihat dari registrasi berapa teman-teman yang akan hadir nanti di acara. Nanti kita coba buatkan acaranya nanti di Lombok seperti apa ya. Oke, cukup ya. Sudah 39 menit. Ada lagi pertanyaan? Oke, mungkin masih ada pertanyaan dari teman-teman nih. Tapi ada tadi yang baru masuk ya. Nanti yang baru masuk atau yang telat bergabung, nanti bakalan ada link YouTube-nya ya. Bakalan disebar di grup semuanya untuk informasi yang Yulnya disampaikan oleh Bro Hadi tadi. Mungkin masih ada pertanyaan sebelum kita mengakhiri Zoom kita
di hari Kamis ini tanggal 28 Maret. Ya, kembali ke flyer tadi ya, Bro Bud. Oke, teman-teman ada pertanyaan lagi tentang ini ya. Untuk teman-teman yang telat masuk, untuk teman-teman yang tidak bisa bergabung di Zoom meeting malam ini, tenang saja, ini Zoom direkam ya. Kita recording, maka nanti kita akan upload di YouTube Cuan Swab ya. Jadi teman-teman yang nggak bisa hadir, itu bisa nanti dinonton rekamannya. Lakasemu Bro Hadi, jazakallah. Ya, terima kasih, Bun. Ya, lagi flu berat. Lagi musim kayaknya. Maka suaranya agak sedikit bindeng ya. Itu kurang istirahat. Sama tekanan ya. Tekanan ini big time. Pengen cepat-cepat listing. Ya semoga ada kabar bagus lah dari Bit Time ya. Ya. Sampai saat ini sih pihak komunikasi kita cukup bagus. Dia juga sudah mengupayakannya. Tadi saya sudah kasih lihat chatnya juga. Itu sudah sampailah berkas kita di Bapepti. Cuman memang itu sekali lagi saya sampaikan bahwa sebenarnya karena kemarin Bapepti barusan banget mengeluarkan list. Mungkin teman-teman juga sudah paham lah. Barusan Bapepti keluarkan list terbaru, di mana yang kemarin itu kan udah lama banget tuh dia belum keluarkan list. Dia baru keluarkan di 28 Februari. List terbarunya 28 Februari dia baru keluarkan. Maka kita sebenarnya agak sedikit telat karena ya mohon maaf yang kemarin karena kita gagal di bulan Januari itu. Sebenarnya kenapa kalau momennya di situ itu kita nggak nunggu lama karena jujur aku udah masukin data sebelumnya itu dari awal-awal Januari 3-4 Januari itu sudah saya masukkan data tapi lewat Indodax waktu itu. Oke ya. Ya udahlah yang lewat kita jadikan pelajaran aja. Maka kita hadapi kembali ya. Kita sudah ikhtiar sampai di bid time, insya Allah ikhtiar ini bernilai ibadah dan tentu bisa menyenangkan semua pihak ya. Mungkin tidak bisa menyenangkan semuanya, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu langkah awal lagi untuk membangkitkan dan mengembalikan trust kepada kami yang sempat hilang ya, yang sempat ya sudah mulai berkurang. Mudah-mudahan dengan adanya program ini dan win-win solution yang bisa kita dapatkan bisa didiskusikan di grup, bisa langsung chat saya juga. Teman-teman bisa ya, teman-teman sampai saat ini pun apa yang teman-teman chatting, baik itu japri pribadi itu tetap saya balas ya. Jadi saya ready selama saya masih bangun, selama saya tidak tidur, saya akan tetap balas chatnya teman-teman ataupun teleponnya. Oke, cukup. Ada lagi pertanyaan? Mungkin cukup ya, kayaknya teman-teman sudah ini semua. Nanti untuk rekamannya Bro Budi bisa di-upload lagi ya di YouTube ya. Iya, Bentar ya. siap. Iya, iya. Buat kita kirimkan ke beberapa teman yang belum sempat hadir di malam hari ini. Ya, cukup Ya. mungkin Bro Rizwan. Nanti silakan untuk registrasinya hubungi Bang Odin. Bang Odin langsung untuk event nanti di Lombok, silakan hubungi Bang Odin ya, teman-teman. Jangan hubungi saya untuk event ini, langsung hubungi Bang Odin. Kalau hubungi saya itu nanti Bang Odin yang nego-nego masalah 1.000-nya. Nah, itu tugasnya Bang Odin, nego-nego itu. Tapi ada yang nego katanya mau 1.000 cuannya, 1.000-nya pakai cuan semua, boleh nggak? Terus nanti bayarnya. Belum jawab, belum lagi di forum ini. Ini kan langsung chat nih. Allahu Akbar, Bang Odin. Ya. Halo Bu Uyana, ya. Nanti Bu Uyana karena telat, nanti tetap ada videonya ya. Nanti kita akan upload di YouTube rekamannya ini dari awal sampai akhir itu ada. Apa ya? Sebentar. Oke. Saya coba survei
tiket pesawat dari daerah ke daerah. Dari daerah ke Lombok. Tadi yang baru saya survei itu baru Surabaya, ya. Surabaya Lombok PP itu sekitar 1,5 juta tiketnya. PP ya, pulang pergi. Jakarta Lombok PP itu 2,8 juta. Bali Lombok malah mahal ya, kok 2,2 juta. Pontianak Lombok PP 4,3 juta. Aduh, ya Allah. Balikpapan Lombok PP 4,4 juta. Bangka Lombok PP 4 juta juga. Ya itulah mungkin bayangan-bayangan dari daerah-daerah ya. Apalagi mungkin daerahnya yang kira-kira akan hadir? Makassar ya? Lupa saya Makassar. Ya Allah, padahal tim saya kebanyakan Makassar ini. Pak baru mau ngomong sih. Dari Ya, Makassar juga ada. maksud saya enggak usah ngomong. Silakan cek sendiri tiketnya. Siap, siap. Ya, teman-teman, sekali lagi ya. Intermezzo ya. Besok insya Allah saya terbang ke Makassar, balik ke kampung halaman, mengurus SKCK juga. Sekalian untuk insya Allah kita berlebaran dulu ya, Idul Fitri dulu. Kita ngecas dulu dengan keluarga ya. Dan nanti mungkin untuk $1.000 ini silakan hubungi Bang Odin. Dan ketika $1.000 ini sudah diinikan, maka sudah otomatis juga berjalan ya. Sudah berjalan di di akunnya masing-masing. Jadi nanti sudah bisa jadi cuan swab. Cukup, Bro Rizwan? Dah? Ya, kayaknya kita cukup dulu ya. Oh, kami minta kejelasan juga ya Pak Dev dan Bang Odin ya. Ya, Tadi. untuk yang terlambat sekali lagi nanti saksikan ulang videonya ini di YouTube ya. Kalau saya ulang lagi, aduh, saya agak kurang sehat Bu. Nanti ada videonya kok, nanti bisa lihat dari awal. Silakan, Bro Oke. Rizwan. Terima Oke, kasih jadi untuk dari saya. Silakan teman-teman manfaatkan acara nanti di Lombok. Kita diskusi lagi, kita sama-sama lagi, kita bikin acara sama-sama lagi. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Oke ya teman-teman ya. Jadi untuk Zoom kali ini kita akhiri dulu. Adapun mungkin pertanyaan bisa di chat ke grup saja ya. Dev dan Bro Hadi juga bisa siap jawab. Untuk informasi lebih lengkap mengenai Zoom kita malam ini juga akan dikirimkan link YouTube setelah kita upload di YouTube-nya Cuan Web. Jadi sekian dulu untuk malam ini. Makasih teman-teman yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Di stop recordnya, Bro Bud. Record di stop dulu.